Ya, eh, pada kesempatan ini kita akan belajar topik tentang literasi orang asli Papua sebelum mengenal sekolah. Jadi agenda ini sudah berlangsung sebelumnya, tapi karena ada kendala teknis di perekaman, jadi rekaman yang sudah ada itu saat sudah akhir dari presentasi ini lanjut dengan sesi tanya jawab. Dan rekaman presentasi di awalnya terputus sehingga tidak menyambung. Jadi saya merasa perlu untuk rekam ulang agar setelah Anda menonton ini Anda bisa cek lanjutannya itu di deskripsi nanti. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu, saya Evi Syoman, berasal dari Lanijaya, Papua. Saya kuliah di STKIP Surya, program pendidikan kimia semester akhir. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh komunitas Satu Otak untuk membagikan topik tentang literasi orang asli Papua sebelum mengenal sekolah. Jadi kita semua, saya mengajak untuk berterima kasih kepada komunitas Satu Otak karena dia menyediakan kesempatan untuk kita bisa belajar sama-sama. Oh ya, untuk mengetahui lebih lanjut akun media sosial saya sudah selipkan di deskripsi, nanti kawan-kawan boleh cek. Jadi menurut saya topik literasi orang asli Papua sebelum mengenal sekolah adalah sesuatu yang jarang dibahas oleh orang, ya. Kalaupun dalam kehidupan sehari-hari sering singgung tentang literasi. Jadi salah satu masalah dari topik ini, saat saya nonton komedi dari komedi-komedi timur itu sering singgung tentang kebiasaan, budaya, pola hidup dan segala macam. Salah satu di situ pernah singgung tentang kenapa orang Indonesia Timur itu identik dengan suara kasar, kemudian sering dengan suka bikin kacau atau adu fisik segala macam. Jadi waktu itu sempat dijelaskan kalau suaranya terlihat kasar karena memang terbentuk dari lingkungan, yaitu kondisi geografis. Jadi misalkan bayangkan kita punya mama-mama pergi gali ubi di balik gunung, terus kita panggil lembut sekali, mama saya lapar, itu kan tidak mungkin. Jadi kita harus berteriak supaya ibu-ibu yang di kebun sana dengar. Itu yang membentuk orang Papua itu sering terlihat kasar, tapi bukan berarti kasar itu sedang marah atau apa. Itu sederhana tapi penting untuk orang lain mengerti. Kemudian hal yang kedua itu aduk fisik. Jadi aduk fisik ini terjadi kebanyakan pengalaman di kalangan mahasiswa itu mau jelaskan sesuatu atau berpendapat, berargumen, ketika belum bisa menjelaskan dengan baik karena kurangnya kosakata apa, itu memunculkan adu fisik. Jadi salah satu apa yang menyebabkan itu, akar masalahnya kita akan lihat dalam pembahasan ini. Kita lanjut. Nah, jadi dari berbagai sumber yang saya sudah dalami
dalam mempersiapkan PPT ini, itu saya simpulkan uh, pendidikan orang asli Papua adalah pola inisiasi, ya, sebagai sistem pendidikan. Jadi kalau kita bicara inisiasi, nanti dia akan ada dua pilar. Dua pilar itu diantaranya yang pertama keterampilan, yang kedua karakter yang mengandung nilai-nilai budaya. Di keterampilan ini kita bisa lihat orang Papua memiliki kemampuan berburu, ya. Ini berburu kus hutan, atau berburu babi hutan, atau berburu buaya, atau berburu burung, apa saja. Itu tidak ada teori yang mengajarkan cara berburu, menggunakan alat seperti apa, teknik seperti apa, tapi orang Papua sudah bisa melakukan itu dan memiliki kemampuan berburu. Selain itu, kerja kebun. Orang Papua kerja kebun itu tidak sembarang. Orang Papua tahu kapan harus kerja kebun dan kapan akan panen hasilnya. Itu menggunakan kemampuan membaca alam. Jadi dia ada kaitannya dengan kerja kebun di atas. Jadi membaca tanda alam ini, orang Papua belum punya kalender atau jam digital yang zaman ini kita pakai, tapi mereka baca arah matahari atau patokan-patokan yang mereka anggap di posisi-posisi ini bulan keberuntungan, atau saatnya kita harus bekerja, kita harus menanam, kita akan panen hasil di kondisi seperti ini. Kemudian bernelayan. Bernelayan juga adalah salah satu kemampuan yang dimiliki orang Papua yang geografisnya mendekati perairan. Jadi bernelayan melakukan untuk salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Ini mereka bernelayan untuk mendapatkan sumber daya yang ada, yang Tuhan kasih di dalam laut dan pinggiran perairan. Kemudian keterampilan Anyam Noken. Anyam Noken ini dimiliki oleh cenderung ke wanita-wanita Papua karena mereka lah yang Anyam Nokennya. Jadi dari proses ambilnya bahan mentah di hutan atau pohon-pohon itu tidak sembarang. Jadi sudah dari nenek moyang dulu itu sudah ada ketentuannya. Jadi dari proses ambil bahan mentah, proses pengeringan, pengupasan, penghalusan, sampai proses anyam. Kadang itu diwarnai dulu baru anyam. Kemudian membuat panah. Membuat panah ini juga salah satu keterampilan dan diajarkan tidak sembarang tempat kecuali di Kunume atau Honai laki-laki. Dan hal ini juga dibicarakan saat momen-momen tertentu. Mungkin saat potong kepala babi, atau saat memperingati hari kematian seseorang atau keluarga yang korban, yang nanti aktivitasnya akan berhubungan dengan panah busur. Di situ orang-orang yang dianggap mampu dalam salah satu suku atau di Honai laki-laki, dia akan ceritakan cara memilih pohon yang keras atau pohon yang bisa dijadikan panah, proses pembuatan sampai hasil terjadinya panah. Kemudian ada keterampilan menanam.
menanam ini juga dimiliki kecenderungan ke wanita Papua. Kalaupun laki-laki tapi uh, jumlahnya sedikit. Kemudian membuat pagar. Membuat pagar ini uh, bisa dalam 3 jenis. Jadi membuat pagar yang bahannya dari kayu atau juga gali tanah, atau sebut yomban dalam bahasa Lani. Kemudian juga susun batu. Nah, itu dahsyat sekali karena tidak ada orang yang mengajarkan itu, tidak ada teori, tidak ada buku, tapi orang Papua belum mengenal literasi baca tulis, tapi sudah bisa melakukan ini, sudah bisa menerapkan ini. Dan cara mengedukasi pun hanya inisiasi. Saat berkumpul di Honai laki-laki baru cerita, atau saat buat pagar baru dicontohkan, ditiru, langsung dicoba, praktek, buat, jadi. Itu dahsyat. Kemudian taruh jerat. Taruh jerat ini tidak semua orang bisa, karena berdasarkan pengalaman, orang yang ahli taruh jerat adalah mereka yang dekat dengan hutan atau mereka yang dekat dengan aktivitas-aktivitas yang bisa berlangsung taruh jerat kayak gitu. Kemudian kita lihat ke pilar kedua, yaitu ada bicara tentang karakter atau nilai-nilai yang terkandung sebagai karakter. Jadi orang asli Papua itu tahu dan sadar akan batas-batas dan larangan. Jangan lompat pagar. Jangan membelakangi orang lain. Jangan buat air ludah di depan umum. Hormati orang yang lebih tua. Jangan mencuri. Atau tidurlah di kunume atau honai laki-laki. Atau jangan mengambil istri orang. Hal-hal itu sudah ada. Orang Papua sudah tahu jangan atau larang. Orang Papua sudah membedakan hal yang baik mana dan hal yang salah mana. Sebenarnya di sini terlalu banyak, tapi sengaja saya kasih tanda plus di ujung di bawah supaya Anda bisa tambahkan sendiri. Selanjutnya, dari hasil saya mencari berbagai sumber, saya uraikan inisiasi itu sebagai sistem pendidikan dan tanpa teori. Jadi ini sistem inisiasi artinya tanpa teori. Jadi orang Papua sudah memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan ini dilihat dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, suku, kalangan, atau wilayah yang lebih luas, bahkan sebagai bangsa West Papua. Orang tidak pernah datang mengatur-atur orang asli Papua. Kenapa? Ya karena orang Papua bisa memimpin diri sendiri. Kepemimpinan itu biasa diangkat dari secara demokrasi dan juga secara warisan. Dan itu pun berlaku berdasarkan kesepakatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah masing-masing. Kemudian orang Papua juga memiliki kepercayaan. Masing-masing daerah bisa saja berbeda, bukan bisa saja tapi berbeda memang. Nah, tapi salah satu sebagai mewakili yang saya akan bilang dari kepercayaan orang Lani. Jadi orang Lani itu memang menganggap hidup kekal itu adalah Nabelang Kabelan. Nabelang Kabelan ini diamati dari
sifat ular bonon atau ular kawat. Kenapa ular ini diberi nama kawat? Karena sifatnya yang lunak. Walaupun kalau secara sains kawat itu bisa ditempa atau dibentuk dipengaruhi oleh suhu panas atau dingin. Jadi yang membedakan kepercayaan di sini adalah ular yang tadinya dianggap kekal karena ular itu tidak bisa mati, tapi dia membuang kulit yang lama, terus dia mengganti kulit yang baru dan dia akan terus hidup. Makanya orang Lani menganggap itu adalah kekekalan seperti itu. Namun kemudian ya kita lanjut ke wilayah. Jadi wilayah ini orang Papua menyadari atau mengambil itu dari kesadaran. Jadi kadang itu dibatasi dengan gunung-gunung di sekitar perumahan atau suatu suku itu, atau kali, sungai, atau memang ada yang sengaja menanam pohon tertentu sebagai tanda batas seperti itu. Kemudian perkawinan. Perkawinan ini juga hampir setiap daerah berbeda. Tapi poinnya di sini sudah punya cara masing-masing untuk acara perkawinan atau pola perkawinan. Kemudian orang Papua juga punya kepemilikan. Kepemilikan ini yang pertama sekali adalah kepemilikan keluarga. Jadi saya punya kakak, saya punya adik, saya punya om, tante, saya punya keluarga besar suku ini, atau saya punya hutan, kali, sungai, tanaman kelapa hutan, kelapa sawit, atau buah merah itu. Jadi kepunyaan atau kepemilikan itu terjaga utuh secara turun temurun dengan teratur, tidak berantakan. Luar biasa. Kemudian selanjutnya pola hidup. Pola hidup orang Papua itu adalah komunal. Kenapa komunal? Karena orang Papua akan masuk ke rumah melalui satu pintu, akan keluar melalui satu pintu. Saat sudah di dalam rumah, mereka atau orang Papua akan mengelilingi tungku api dengan hidup berlingkar. Dari satu pintu keluar pergi ke satu kebun, bikin satu kebun, gali dari satu kebun, kita akan masak bersama, makan bersama. Jadi perputaran ekonomi milik bersama atau kesejahteraan kecil yang sudah orang Papua sudah lakukan. Kemudian garis keturunan atau silsilah. Ini bagi orang Papua sangat penting, sehingga orang Papua terus menerapkan ini melalui inisiasi atau dari cerita ke cerita, baku kasih tahu dari turun temurun, sehingga nilai kekeluargaan untuk orang Papua itu sangat tinggi dan masih eksis sampai hari ini, sehingga sering orang disebutkan sebagai orang-orang sosialis. Kemudian hari-hari besar. Hari-hari besar ini kalau setelah Injil itu Natal atau resmian gereja atau acara-acara sosial lain. Tapi sebelum mengenal literasi itu namanya Jewam. Jewam itu dimana acara besar-besar yang dilakukan dalam kasus penyelesaian masalah pembunuhan. Itu orang Papua anggap itu adalah salah satu hari besar, karena di situ akan ketemu keluarga yang belum pernah ketemu karena berpisah karena perang atau
mereka akan bawa sesuatu yang bernilai untuk sumban dan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada budaya perang. Nah, jadi budaya perang ini sampai sekarang masih terjaga karena salah satu hal yang sangat penting dalam budaya. Selanjutnya kita masuk pada masa transisi, peralihan atau masa balik, atau kita mengenal literasi melalui jalur pendidikan atau sekolah. Hal itu terjadi pada abad ke-19 di Pulau Mansinam atau Manokwari oleh misionaris Kristen. Itu. Jadi orang asli Papua mulai mengenal literasi membaca dan menulis itu saat abad ini. Dan misionaris Kristen yang saat itu mereka mengajarkan orang Papua itu pendidikan berbasis kearifan lokal. Jadi hal pertama yang kita bisa lihat adalah pendekatan. Pendekatan ini mereka lakukan melalui kepala suku atau orang-orang yang merasa bisa, dan melalui komunitas, melalui honai laki-laki, melalui suku, sehingga perluasan pendidikan itu diterima oleh orang Papua. Kadang mereka menyesuaikan diri mengenakan koteka atau ikut berpartisipasi dalam acara bakar batu atau hal-hal budaya lain, sehingga secara psikologis orang Papua menerima kehadiran misionaris Kristen itu terbuka, sehingga hati sudah terbuka, apa yang diajarkan oleh mereka itu dapat atau dimengerti. Jadi kalau kita lihat buktinya itu sampai sekarang orang-orang tua, mantri atau guru atau penginjil-penginjil yang didikan misionaris itu masih andalan atau bisa dikatakan masih luar biasa karena dari penerapannya. Orang pergi ke rumah sakit, kalau kita ke mantri di ini kita akan dapat sembuh, dan itu terjadi seperti itu. Kemudian ada konsep dan konteks. Ini dua-dua saling berkaitan. Jadi konsep mau orang misionaris mau ajarkan tentang sarapan pagi dengan menggunakan makanan apa, maka untuk konteks misionaris di Eropa sana mungkin roti, burger, atau keju dan segala macam. Tapi karena konteksnya mereka ada di Papua, mereka ubah menjadi ubi atau sagu, singkong, keladi, dan segala macam. Sehingga kearifan lokalnya itu terlihat dari apa yang mereka terapkan. Kemudian ada juga memanfaatkan sumber daya dan sumber daya alam. Jadi didikan misionaris itu lebih mengedepankan sumber daya manusia, sehingga proses pendidikan yang mereka terapkan pun sangat diterima dan dirasakan oleh orang Papua. Selanjutnya orang Papua mengalami literasi membaca itu dari mengenal huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Contoh yang
kita bisa lihat adalah apniotoke atau orang timba air. Jadi ini saya menggunakan bahasa Lani karena saya orang Lani. Kemudian uh, Y atau kapak atau ap wamimbira atau orang dengan ternak babinya. Kemudian hal penting yang lainnya adalah misionaris mereka kenalkan karok atau wortel, kemudian juga tomato atau sekarang kita sebut tomat. Itu literasi membaca. Sedangkan untuk literasi menulis itu kita tidak pegang panah, tapi kita pegang kalam batu atau karbon, arang sebagai bolpen atau kapur atau alat tulis. Dan juga tulis di batu-batu besar yang ada di sungai atau kali atau batu besar di halaman rumah. Kadang tulis-tulis di papan cinta dalam rumah. Itu perkembangan proses yang dialami oleh orang Papua dalam literasi membaca dan menulis. Setelah itu kita akan lihat literasi atau literatur modern. Jadi definisi secara umum yang diberikan oleh kurikulum K13 revisi 2018 itu, literatur dapat diartikan sebagai sumber, ya. Sekali lagi, sebagai sumber ataupun acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan ataupun aktivitas lainnya. Jadi berbagai macam aktivitas artinya literasi itu tidak hanya melalui membaca dan menulis, tapi aktivitas lain juga, termasuk menggambar atau termasuk skill bermain musik atau termasuk skill-skill yang lain yang kaitannya adalah ada aktivitas. Jadi sekarang bagaimana kita mau jadi literen dengan potensi yang kita miliki. Kalau Anda suka gambar, ya cobalah kembangkan menjadi literen melalui apa yang kau bisa buat, apa yang kau punya. Tuh. Kemudian kita lihat dia punya sejarah dan perkembangan. Jadi definisi secara sempit itu orang sering bilang literasi itu hanya baca dan tulis. Tapi secara general definisi dari literasi adalah konsumsi kebudayaan dan produksi kebudayaan. Jadi ada input dan output. Oke, harus ada input dan output. Kemudian prosesnya itu adalah proses literasinya. Pada abad 11 sampai 12 itu orang menulis buku atau memperbanyak buku itu dengan ditulis ulang atau sebut juga copy paste. Sehingga coba bayangkan itu dalam satu hari kemampuan orang bisa tulis berapa halaman atau berapa paragraf seperti itu, sehingga sangat memakan waktu. Kemudian terjadi revolusi. Revolusi ini terjadi karena ada penemuan mesin cetak. Jadi mesin cetak ini ditemukan sekitar abad 14 sampai 15 oleh Johannes Gutenberg. Sedikit latar belakang tentang Johannes ini, sebenarnya dia orang tukang besi. Kemudian dia punya alat pemeras buah anggur. Jadi dia coba inovasi atau kembangkan alat ini, dialihfungsikan menjadi alat cetak buku itu, sehingga menimbulkan pertukaran atau perdistribusian buku besar-besaran di bagian
Eropa. Dan itu terjadi atau distribusi itu melalui surat-surat atau cetakan buku-buku atau ke kafe. Jadi di sini ada yang menarik. Kalau budaya orang Indonesia dan yang uh, sampai saat ini itu berkumpul ke kafe itu untuk bicara hal yang tidak jelas, baku tipu atau orang bilang nongkrong dan segala macam. Tapi di dunia Eropa itu berkumpul di kafe atau di tempat-tempat semacamnya itu membahas ide-ide liar atau diskusikan buku-buku baru atau pendapat-pendapat dari grup ini, grup itu, sehingga sering terjadi uh, perkelahian juga karena tidak terima pendapat dan lain sebagainya. Uh, ya, baik. Jadi dari apa yang kita sudah belajar hari ini, tujuannya ini beberapa poin saja dari saya, tapi Anda boleh tambahkan sendiri juga. Jadi mengasah perilaku diri. Jadi perilaku itu ditunjukkan dengan tindakan. Kemudian meningkatkan kapasitas diri. Ini berhubungan dengan aktivitas pikiran atau pengetahuan. Yang ketiga, menjadi produktif dan berguna untuk diri sendiri, kalangan, keluarga, suku, dan bangsa. Kemudian ini adalah manfaat yang bisa kita dapat, yaitu menambah kosakata, optimalkan kerja otak, menambah informasi baru, mempertajam diri, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, melatih menulis dan merangkai kata-kata yang bermakna. Nah, itu manfaat-manfaat yang kita bisa dapat interaksi dari literasi. Oh ya, sekarang terima kasih, kita sudah di penghujung PPT. Jadi pesannya itu kita semua boleh menjadi literan atau orang yang pembelajar, karena dari apa yang kita belajar, sebelum kita mengenal literasi saja kita sudah punya berbagai macam keterampilan, berbagai macam hal yang kita bisa lakukan hanya dengan pola inisiasi. Jadi setelah kita mengenal literasi, itu setidaknya lebih jauh, lebih bagus. Terima kasih, sekian presentasi saya hari ini. Cukupkan, sampai jumpa di lain kesempatan. Wah, 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 wah. Salam dari Jonda.